Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Stifaur Ramadona dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal 11.6.4 buku Geon Koplis. Nah, soalnya adalah uap cair sebesar 100 kmol per jam dari benzena dan toluena pada titik didihnya mengandung 55 mol persen benzena dan 45 mol persen toluena. Itu didistilasi pada tekanan 101,32 kPa untuk mendapatkan distilat dengan XD sama dengan 0,98 dan produk bawahnya XW sama dengan 0,04 menggunakan rasio reflux sama dengan 1/3 R-min dan metode konsentrasi entalpi. Yang ditanyakan yang A adalah berapa jumlah sticks teoritis yang dibutuhkan. Yang B, berapa beban panas kondensor dan reboiler. Yang C, berapa jumlah minimum tray pada total reflux. Yang pertama-tama kita adalah menulis yang diketahuinya terlebih dahulu dengan menggambarnya. Ini adalah diagram alirnya. Ini kolom distilasinya, yang ini adalah kondensor, yang di sini adalah reboiler. Jadi diketahui yang masuk adalah 100 kmol per jam. Jadi F-nya sama dengan 100 kmol per jam. Dan mengandung 55% mol benzena. Ini merupakan XF-nya. XF sama dengan 0,55. Kemudian XD-nya 0,98 dan XW-nya 0,04 dari sini. Kemudian yang diketahui lagi H-nya sama dengan 1. Hal ini disebabkan karena mereka pada titik boiling point sehingga kondisi uap cair jenuh. Nah, langkah pertamanya adalah kita membuat kurva kesetimbangannya, grafik kurva kesetimbangan benzena dan toluena. Itu diperoleh dari tabel 11.1. Nah, ini dia. Titik X dan Y ini kita plotkan pada grafik tersebut dan titik-titik ini kita hubungkan dan menjadi garis seperti ini. Kemudian kita membuat garis diagonal dari titik X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kita tarik garisnya sehingga jadi garis seperti yang ini. Kemudian kita mengeplotkan titik XF, XB, dan XD pada garis diagonal ini. XB-nya tadi sama dengan 0,04 di sini, kita tarik ke sini, kita tandai. Yang kedua, XF-nya sama dengan 0,05 di sini, kita tarik ke atas ke garis diagonal dan titiknya di sini. Yang ketiga, XD-nya sama dengan 0,98, kita tarik ke sini, garisnya, titiknya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita adalah menggambar slope-nya. Slope-nya itu kita hitung dari min H per 1 min H sama dengan min 1 per 1 min 1, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Di gambar slope tak hingga itu berarti garis ditarik dari XF lurus ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita adalah mencari intercept-nya. Intercept rumusnya sama dengan XD per R-min plus 1. Nah, intercept ini diperoleh dari ketika kita dari titik XD yang di sini kita tarik ke sumbu Y, tapi dia berpotongan di sini, di slope-nya tadi, di highline. Jadi kita tarik gini dan kita baca di sini intercept-nya berapa. Nah, kebaca di sini intercept-nya 0,45. Jadi kita dapat menghitung R-min-nya dari rumus intercept. Sehingga R-min-nya diperoleh 1,107.
Nah, karena tadi di soal disebutkan R sama dengan 1,3 R min, maka kita membuat R baru atau R operasi yang rumusnya sama dengan 1,3 R min sama dengan 1,3 dikali 1,107, hasilnya 1,439. Kemudian bisa kita buat untuk mencari interceptnya menggunakan rumus XD per R plus 1. XD-nya tadi 0,98. R-nya menggunakan R operasi baru yaitu 1,439 dan ditambah 1. Hasilnya sama dengan 0,402. Kemudian kita gambar pada grafik ini ketika interceptnya 0,4. Jadi kan di sini kita tarik ke titik XD yang ada di garis diagonal tersebut. Nah, ini adalah garis operasi yang baru. Nah, kemudian kita mencari perpotongan yang titik tadi di sini. Kita tarik ke XB-nya tadi di sini. Nah, ini merupakan garis stripping, sedangkan garis yang tadi merupakan garis enriching yang ini. Nah, ketika itu sudah selesai, maka kita bisa menggambar stick-sticknya. Nah, kita gambar dari titik XB yang ada di sini, kita tarik ke garis kesetimbangan ke bawah menyinggung garis enriching, terus ke kanan menyinggung garis kesetimbangan, ke bawah menyinggung garis enriching. Begitu seterusnya sampai dapat terakhir di sini. Kemudian dapat kita hitung jumlah sticknya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi, yang A, soal A dapat kita jawab bahwa jumlah stick yang dibutuhkan secara teoritis adalah 17 sticks. Nah, sekarang kita menjawab soal yang B. Soal B adalah berapa beban panas kondensor dan reboiler. Maka terlebih dahulu kita menuliskan neraca massa totalnya tadi. Nah, neraca massa total adalah F sama dengan D plus W. F-nya tadi kan 100, jadi 100 sama dengan D plus W. D-nya sama dengan 100 min W. Kemudian yang kedua kita mencari neraca massa komponen. Nah, neraca massa komponen ini rumusnya adalah F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. F-nya tadi 100, XF-nya 0,55 sama dengan D-nya tadi ini 100 min W dikali 0,98 ditambah W dikali 0,04. Sehingga dapat kita hitung bahwa nilai W sama dengan 45,745 kmol per jam. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai D-nya dari sini. D sama dengan 100 min W sama dengan 100 min 45,745 sama dengan 54,255 kmol per jam. Nah, kemudian kita mencari laju alir pada bagian atas atau L dan memakai rumus L per D sama dengan R. L sama dengan D kali R sama dengan 78,03. Selanjutnya mencari laju alir vapor atau V1. Rumusnya sama dengan L plus D sama dengan 78,03 plus 54,225 sama dengan 132,255 kmol per jam. Nah, yang selanjutnya kita mencari panas laten. Panas latennya terlebih dahulu. Untuk mencari itu kita harus menggunakan tabel 1161 data properti fisik benzena dan toluena untuk mencari T-nya, T0-nya, CPY-nya, lambda BB-nya. Jadi, rumus panas laten lambda B sama dengan CPB dikali TBB min TO ditambah
lambda BB min CPYB dikali TBB min TO, sehingga CPB-nya ini 167,5. Di sini tadi 110,6 dikurangi 10,1 ditambah 33.330 dikurangi 138,2 dikali 110,6 dikurangi 80,1. Hasilnya 34.224 kJ per kilomol. Kemudian kita menghitung T untuk kondensor ketika XD sama dengan Y1 sama dengan 0,98. Nah, ini kita cari menggunakan figur 11.1,1. Diperoleh T-nya sama dengan 81,1 derajat Celcius. Jadi caranya itu kita buka dulu figur 11.1. Nah, ketika Y1-nya sama dengan 0,98 kan di sini. Kita tarik ke sini. Jadi kemudian tarik ke sini ketemu temperaturnya 81,1. Terus kemudian mencari H2. H2 ini rumusnya sama H1. Mencari H1. H1 sama dengan YA dikali lambda A ditambah CPYA dikali T min TO tutup kurung ditambah 1 min YA dikali lambda B plus CPYB T min TO. Jadi hasilnya 30.985,7 kJ per kilomol. Kemudian mencari HD. HD sama dengan XD CPA T min TO ditambah 1 min XD CPB T min TO sama dengan 138,79 kJ per kilomol. Kemudian mencari beban panas kondensor. Hc sama dengan V1 kali H1 min L dikali HD min D kali HD. Rumus Hc ini ada di persamaan 11, 6, 10. Jadi diperoleh Hc-nya 4.079.658,08 kJ per jam. Nah, untuk yang kedua kita mencari Hc-nya. Mencari HR. Untuk mencari HR kita harus menghitung HW-nya dulu. HW-nya dapat dari figur 1161 ketika XW-nya 0,04 sehingga didapat HW-nya 4.500. Kemudian mencari T reboiler dari figur 1111 ketika SF-nya 0,55 maka T-nya sama dengan 91,5. Dari yang ini tadi XF-nya kan 0,55, berarti kan di sini kita tarik ke sini. Ke sini ketemu T-nya sama dengan 91. Nah, kemudian kita mencari HF. HF sama dengan XF dikali CPA buka kurung T min 80,1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 min XF tutup kurung dikali CPB dikali T min 80,1. Nah, 80,1 itu tadi pas ini TO-nya di sini dari tabel 1161. Maka hasilnya HF-nya sama dengan 1650,1 kJ per kilomol.
Nah, mencari beban panas reboiler QR kita dapat dari persamaan 11, 6, 17. Rumusnya D kali HD ditambah W kali HW ditambah C min F kali HF sama dengan D-nya tadi sudah diketahui. Ini semua sudah diketahui, maka dapat kita hitung dan QR-nya sama dengan 4.128.026,47 kJ per jam. Jadi, soal B tadi kan berapa beban panas kondensor dan reboiler sudah terjawab. Beban panas kondensornya sebesar 79.658,08 kJ per kilojam. Dan beban panas reboilernya sebesar 4.128.26,47 kJ per jam. Nah, sekarang kita menjawab soal J. Berapa tray minimum dari total reflux? Maka caranya gini. Kita menggambar terlebih dahulu garis kesetimbangan benzen atau luena tadi dari figur 11.11 tabel 11.11 dan garis diagonalnya tadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, ketika Y-nya 1, X-nya 1. Nah, total reflux itu adalah keadaan di mana harga R sangat besar. Artinya harga Ln juga sangat besar terhadap D. Ini juga berarti semua produk atas dikembalikan ke dalam tower sebagai reflux, sehingga tidak ada produk atas atau distilat yang dihasilkan. Nah, tadi kan R-nya sama dengan tak hingga, maka R per R plus 1 sama dengan 1. Artinya, slope garis operasi pada bagian enriching sama dengan 45 derajat, atau sama dengan garis diagonal ini tadi. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui jumlah stiknya, maka kita harus menggambar stiknya dahulu. Dari garis ini, garis operasinya tersebut ditarik ke kiri menyinggung garis kesetimbangan, ditarik ke bawah menyinggung garis operasinya, ditarik ke kiri menyinggung garis kesetimbangan, ditarik ke bawah menyinggung garis operasi, begitu seterusnya sampai dapat yang terakhir di sini. Sehingga dapat kita hitung bahwa jumlah stik minimum pada total reflux adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 8, dimana 1 stik di 7 stik di kolom dan 1 di reboiler. Nah, begitu. Terima kasih.